Rumah sering dianggap sebagai tempat yang paling aman. Bahkan orang tua kerap melarang anak-anaknya untuk keluar rumah agar terhindar dari bahaya. Padahal tinggal di dalam rumah tidak menjadi jaminan atas keselamatan seseorang. Bukan karena ancaman tabrak lari, hipnotis, ataupun salah tembak, melainkan ancaman berbahaya dari zat-zat ataupun alat-alat yang ada di rumah kita. Seperti beberapa insiden yang akan aku bagikan kepada kalian ini, mereka itu tidak mendapatkan ancaman atau bahaya dari luar rumah, melainkan ketika mereka di dalam rumah. Pertanyaannya, kok bisa mereka mendapatkan bahaya? Kan mereka dalam rumah. Nah, bahaya apa aja yang mereka dapatkan ketika mereka di dalam rumah? Langsung aja kita mulai video ini. Nah, insiden pertama ini adalah insiden remaja yang meninggal karena deodoran. Lah, pertanyaannya, deodoran bisa buat meninggal? Kan selama ini kita pakai. Jadi, remaja yang bernama Thomas Townsend ini ditemukan oleh kakak perempuannya tidak sadarkan diri di kamarnya. Nah, petugas medis itu sempat datang untuk memeriksa keadaan dari Thomas Townsend ini. Namun, ketika diperiksa, Thomas Townsend ini sudah tidak sadarkan diri lagi. Dan ditemukan banyak banget kaleng-kaleng semprot deodoran yang ada di kamarnya gitu. Dan setelah ditanya kepada ibunya itu bilang kalau iya, anak saya itu sering banget pakai deodoran banyak dan disemprotkan ke seluruh tubuhnya karena dia itu jarang mandi. jadi si Thomas ini tuh jarang mandi. Jadi dia tuh menggunakan banyak deodoran agar dia tuh selalu harum, selalu wangi gitu. Padahal dia malas mandi. Padahal dia tuh nggak tahu kalau penggunaan deodoran dalam kadar yang banyak itu bisa menyebabkan kematian. Dan menurut ahli patologi, kematian Thomas ini disebabkan karena dia keracunan gas butane dari deodoran karena menggunakannya terlalu banyak. Jadi di dalam deodoran itu ada gas butane yang sangat bisa membuat kita itu menjadi mati. Nah, dari kejadian Thomas ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama itu rajin mandi deh, jangan malas mandi. Jangan malas mandi, terus pakai deodoran yang banyak biar selalu wangi. Lihat kan apa yang dilakukan Thomas? Mati, gengs, mati. Mau lo mati. Yang kedua itu, kita menggunakan sesuatu itu jangan dalam kadar yang berlebihan. Dalam kadar yang pas aja, yang standar aja, yang emang untuk sekali kresek, tiketek, ya udah gitu. Jangan disemprot ke seluruh badan biar lo tuh wangi. Emang lo sangka itu apa? Sabun, parfum. Kan bukan, itu tuh deodoran. Deodoran itu kalau digunakan dalam kapasitas yang berlebihan, kita itu bisa mati gara-gara gas butane yang ada di dalam deodoran itu. Gitu. Next, ada insiden yang masih berhubungan dengan deodoran, yaitu deodoran meledak hingga kamar mandi hancur. Peristiwa ini berlangsung dengan cepat, bahkan dalam hitungan menit. Peristiwa ini berawal ketika Andrea, sang korban, sedang mandi dan menjatuhkan kaleng deodoran ke lantai kamar mandi. Nampaknya kaleng tersebut sudah rusak sehingga saat aerosol yang terkandung di dalam deodoran tersebut keluar dan menyebar dengan cepat ke seluruh ruang kamar mandi. Sialnya, ada lilin yang menyala di jendela kamar mandi, sehingga dipercaya bahwa api dari lilin inilah yang menyebabkan ledakan besar terjadi. Namun, Andrea sangat beruntung. Sebelum ledakan besar terjadi, anak dari Andrea ini lari dan datang menyelamatkan ibunya yang berada di kamar mandi dan juga adiknya yang berada di kamar untuk segera keluar dari rumah sebelum ledakan yang besar terjadi. Dan beberapa menit kemudian pemadam kebakaran datang dan memadamkan apinya sehingga tidak ada korban jiwa di dalam peristiwa ini. Beruntung banget ya si ibu Andrea ini karena anaknya itu berhasil datang dan menyelamatkan ibunya yang terperangkap di dalam api di kamar mandi, dan juga adiknya ada di kamar yang baru berusia 22 bulan gitu. Kalau seandainya dia nggak datang untuk nyelamatin, nggak tahu deh nasibnya kayak apa.
Insiden berikutnya ini adalah insiden nyaris meninggal karena spatula. Nah, peristiwa ini tuh menimpa wanita 31 tahun yang bernama Guan Xing dari China. Jadi peristiwanya itu berawal ketika korban sedang memasak, namun tenggorokannya itu gatal dan membengkak karena alergi. Nah, si korban ini mengingat sebuah pengobatan tradisional, yaitu dengan memasukkan benda dan menggaruk tenggorokannya menggunakan benda itu dapat menyembuhkan alerginya. Nah, dia tuh mencoba metode itu dengan memasukkan jarinya ke tenggorokannya. Jadi jarinya itu dimasukkan di tenggorokannya untuk menggaruk tenggorokannya. Namun karena dia tidak bisa memasukkan jarinya ke tenggorokannya, dia menggunakan 3 sumpit sekaligus. Jadi sumpit tuh 3, nah dia kasih masuk ke dalam mulutnya untuk menggaruk tenggorokannya gitu. Nah, tidak puas karena tidak mendapatkan sebuah kebaikan, nah dia tuh mengambil sebuah spatula yang berukuran 30 cm dan dimasukkan ke tenggorokannya. Kebayangkan, itu spatula besi 30 cm dimasukkan ke tenggorokan, sakit nggak sih? Jadi itu dia tuh memasukkan hingga semuanya tuh masuk kecuali kepala spatulanya itu yang masih di luar ketika menggaruknya. Nah, ketika dia ingin mengeluarkan spatula itu, spatulanya itu kejepit di tenggorokannya dengan kencang sehingga dia itu kesulitan bernapas dan nyaris meninggal gitu. Dan langsung dilarikan ke rumah sakit sama orang-orang di rumahnya ke rumah sakit Dongguan, Guangdong, China. Dan setibanya di rumah sakit itu, dokter langsung melakukan tindakan medis dengan operasi mengeluarkan si spatula itu dari tenggorokannya. Namun sayangnya si korban harus kehilangan 20 cm tenggorokannya karena spatula itu. Dan tim medis juga melakukan perenggangan di bagian perutnya untuk membuat koneksi baru antara kerongkongannya dengan perutnya. Nah, Laila, si ibu juga gak berpikir apa itu tuh spatula ya. Si memasukin tuh, aduh gak kebayang. Next, ada insiden nyaris meninggal karena meminum cairan pembersih. Nah, peristiwa ini menimpa seorang anak laki-laki bernama Sony yang berusia 6 tahun. Peristiwanya itu berawal ketika si anak ini sedang bermain botol air mineral yang awalnya itu diisi oleh orang tuanya cairan pembersih gitu. Memang cairan pembersihnya itu udah habis digunakan. Nah, terus botolnya itu diletakkan begitu saja. Nah, si Sony, si anaknya ini bermain dengan memukulkan botol air mineral itu ke lantai, ke lantai, kepala. Mungkin dia pikir itu sebuah botol biasa kan. Nah, terus di dalam botolnya itu masih ada sisa-sisa cairan dari cairan pembersih itu. Nah, si Sony pikir itu adalah air mineral, karena kan botolnya kan botol mineral. Jadi si Sony itu membuka dan meminumnya gitu. Terus beberapa detik kemudian tuh Sony mengeluh bibirnya itu gatal dan panas. Nah, si ibu ini langsung menghampirinya dan melihat bahwa Sony itu sudah membuka botol dari cairan pembersih itu gitu. Nah, tanpa berpikir panjang, orang tuanya langsung melarikan Sony ke rumah sakit. Setelah tiba di rumah sakit, dokter dan timnya langsung melakukan tindakan penyelamatan untuk menyelamatkan Sony. Namun Sony harus koma selama beberapa minggu karena cairan kimia yang terkandung dalam cairan pembersih itu udah masuk dan merusak saluran pencernaannya yang mengakibatkan Sony itu kesulitan bernapas. Namun setelah beberapa minggu dirawat, akhirnya Sony dipulangkan ke rumahnya. Namun Sony harus tetap menjalankan pengobatan berkala di rumahnya dan di rumah sakit. Next, ada insiden otak membengkak karena garam. Kejadian ini bermula ketika sang ibu hendak membuat makanan untuk anaknya dan memasukkan kadar garam yang sangat banyak ke makanan anaknya. Nah, saat anaknya yang berusia 5 tahun ini mengkonsumsi makanan yang diberikan ibunya, dia mengalami kadar natrium yang sangat tinggi sehingga membuat otaknya membengkak. Nah, setelah kejadian ini, si bocah yang berusia 5 tahun ini langsung dilarikan ke rumah sakit dan dilakukan tindakan pertolongan untuk menyelamatkan anak ini. Nah, itu dia
insiden-insiden yang dapat kita alami ketika kita berada di dalam rumah. Jadi jangan berpikir kalau ketika kita dalam rumah itu kita akan aman, kita akan safe gitu. Jadi berpikir realistis saja lah. Ancaman itu akan terjadi di mana saja, sekalipun kita berada di rumah kita yang sudah kita tinggali, yang kita udah nyaman berada di dalamnya. Dan kita sebagai manusia pun, kita harus cermat dalam memilah, memilih, dan meletakkan barang-barang ada di rumah kita, gitu. Karena seperti yang kita sudah lihat tadi, deodoran. Nah, deodoran yang kita gunakan setiap hari, itu saja kalau kita gunakan dalam kadar yang tidak semestinya itu dapat mengakibatkan meninggal. Kemudian ada juga spatula, penggunaan yang tidak wajar, kemudian peletakan cairan pembersih yang tidak tepat sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian penggunaan garam yang dalam kadar yang banyak juga tidak baik. Pesan dari aku dari insiden-insiden ini, kita harus cermat dalam memilah, memilih, dan meletakkan barang-barang dari rumah kita, dan kita juga harus sadar betul bahwa ancaman itu bisa terjadi di mana saja, sekalipun di rumah kita, tempat yang paling aman untuk kita berteduh, kita tinggal pun kita bisa mendapatkan bencana. Karena itu selalu waspada dimanapun kita berada. Oke, sekian saja video kali ini dari aku tentang 5 insiden berbahaya yang bisa kita dapatkan ketika kita berada di rumah. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan komen di bawah kalau kalian pernah mengalami insiden berbahaya ataupun insiden apapun ketika kalian berada di rumah kalian. Biar aku juga tahu insiden-insiden lain yang bisa terjadi dalam rumah selain kelima insiden yang sudah aku bagikan ini. Oke, hanya itu aja dari aku. See you next video.